Oke, baik lagi di Segmen Solo ID. Nih episode pertama kita dan gua Adi Binarko, host sekaligus founder juga. Senang banget kali ini kita bisa ngebuka YouTube channel kita dengan seorang tamu yang spesial banget dan kita ngomongin tentang self love. Dimana self love itu banyak orang ngomongin terusnya, tapi mereka ngerti gak sih sebenarnya apa itu self love dan seperti apa sih itu self love bentuknya gitu, kayak banyak banget yang ngomong kayak gitu. Nah, kebetulan sekarang gue udah bersama Mbak Cindy Gozali dari Golden Space Indonesia. Halo Mbak Cindy. Halo Mas Apa Ade. kabar? Baik, Sehat apa ya? kabar? Sehat, Sehat. Mas. Waduh, luar biasa. Karena Mbak Cindy ini di Golden Space sekaligus Managing Director ya, Managing Director Iya, untuk benar. Untuk The Golden Space Global. Global. Jadi The Golden Space itu bukan hanya ada di Indonesia, tapi ada di banyak negara. Jadi kebetulan aku dikasih kepercayaan untuk handle semuanya. Wah, luar biasa, keren banget kan bilang sama gue. Nah, makanya kali ini kita juga pengen ngomongin tentang self love. Nah, ini kebetulan bukunya. Ini bukunya. Nah, oke. Yes. Mbak Cindy, Keren ya, Mas. Iya. Mbak Cindy bisa dijelasin nggak sih awalnya kenapa sih nulis buku self love ini dan nggak sendiri juga ya? Ya, jadi kebetulan aku teman baik sama Dr. Sonia Wibisono. Dan Sonia ngikutin juga perjalanan aku ya menuju self love dan juga di Golden Space. Jadi Sonia pas mau buat buku self love dia inget aku dan mengundang aku juga untuk bergabung. Nah, kita juga nggak mau cuma berdua, jadinya Sonia mengundang teman-teman juga yang lain karena perjalanan self love itu kan macam-macam. Jadi kita ingin para pembaca mempunyai berbagai macam pandangan lah mengenai self love itu. Oke, sebenarnya self love itu sendiri apa sih Mbak Cindy? Kalau bisa dijelasin versinya dari buku ini gitu. Oke, jadi versinya itu macam-macam, tapi intinya kita benar-benar bisa menerima ya diri kita itu 100% seutuhnya tanpa syarat. Tanpa syarat ya? Iya, jadi kan kadang misalnya nih kita KTA lagi ya, kenapa? Iya, iya, misalnya kayak saya nih masih single gitu kan. Nah, kita itu harus punya self love juga. Jadi jangan karena nanti saya punya pasangan baru saya bisa mencintai diri saya. Jadi kapanpun juga apapun situasi kita, ya apalagi zaman sekarang ya a lot of uncertainty, kita harus bisa mencintai diri kita bahkan lebih lagi gitu. Oke. Tapi yang orang sering gaungkan dan orang sering ucapkan itu self love, mereka sendiri sebenarnya belum paham gitu. Aku sih terima dari Instagram, dari DM, terusnya dari banyak yang nanya juga. Gue udah self love loh, tapi dia bilang kok masih galau juga, dia masih punya gangguan juga, nggak bisa cope with dirinya sendiri. Itu sebenarnya apa sih langkah pertama, Mbak? Kalau dari buku ini mungkin yang bisa dijelasin bocoran sedikit aja ya. Langkah pertama dan gimana sih teman-teman mulai bisa mencintai diri sendiri gitu. Ya, biasanya memang kita mulai dulu dengan menerima diri kita apa adanya dan juga menerima kekurangan atau kelebihan. Ya, jadi kita jangan kalau merasa kita, aduh saya kok masih begini, saya kok masih stres, saya kok masih apa, terus kita menghukum diri kita. Nah, kita harus bisa menerima ya itu namanya hidup dan begini jalanannya. Saat kita menerima proses itu biasanya baru lancar. Ya, pelan-pelan kita bisa lebih mencintai diri kita. Oke, sekarang kalau ditanya tentang Mbak Cindy sendiri, apa sih Mbak Cindy lakukan kalau emang mungkin ngelakuin self love ini kan salah satunya aku tadi sempat tahu dari Mbak Sonia, dari Dokter Sonia itu katanya me time. Yes, me time, bener. Me time yang berkualitas itu seperti apa sih sebenarnya? Nah, ya itu pertanyaan yang bagus banget karena orang kalau mikirnya me time misalnya kita buang-buang waktu aja terus kita mungkin makan junk food dan lain-lain karena kita sayang diri kita sendiri. Tapi kalau buat saya sendiri me time yang berkualitas itu di mana saat bener-bener kita let go ya, kita misalnya mau relax, kita mau istirahat, kita 100% istirahat. Ya jadi jangan merasa bersalah atau mikirin nanti gimana, nanti gitu gimana ya. Jadi fokus aja dengan relaksasi itu. Dan me time buat saya juga misalnya saya udah nggak capek, saya udah benar-benar recharge lagi, saya akan belajar sesuatu yang berguna buat diri saya. Nah itu me time buat saya. Gitu.
bedanya self love sama selfish. Nah, banyak banget yang nanya dan mungkin biar sobat sehat mental tahu apa sih bedanya sih Mbak sebenarnya. Kan kadang self love sama dengan selfish atau dicoret tidak sama dengan selfish. Nah, itu gimana cara beda ini sih? Karena kadang-kadang saya juga pengen punya waktu sendiri, padahal di rumah juga keluarga juga butuh saya. Nah, itu gimana caranya? Ya ini pertanyaan juga yang bagus. Kebetulan saya juga ngajar self love, jadi saya ada jelaskan bahwa self love itu sebenarnya kebalikan dari selfish. Ya kenapa? Karena kita itu baru bisa mencintai orang lain saat kita mencintai diri kita sendiri dulu. Jadi misalnya nih kita punya satu gelas. Nah, gelas itu penuh dengan air atau kosong. Nah, bayangkan itu cinta kita. Kalau gelas itu kosong, kita nggak bisa kasihkan itu ke orang lain kan, karena tidak ada airnya. Analoginya keren tuh. Ya, jadi self love itu saya lihat sebagai gelas yang penuh. Nah, kita baru bisa berikan kepada orang lain. Maka kita harus bisa memprioritaskan diri kita sendiri. Kalau enggak, biasa orang itu memprioritaskan orang lain ya, dan mereka bilangnya itu saya cinta sama orang itu. Nah, tapi sebenarnya itu bukannya self love lagi, bukannya love, itu malah biasa jadi suka ngeblame, menyalahkan orang lain. Ya, jadi dia cintanya itu dengan kondisi dan terpaksa. Nah, kalau saya bilang kalau cinta udah terpaksa ya itu bukan cinta. Nah, kalau kita mau benar-benar bisa cinta orang lain dengan tulus, kita harus mulai dengan diri self sendiri. love dulu, benar, diri sendiri. Iya Mbak, aku banyak banget ya. Ini kalau dibedah sih akan bisa sampai subuh ya, sampai subuh nanti. Bener. Tapi pengen tahu aja nih, mungkin tips-tipsnya buat sobat sehat mental biar mereka bisa memulai self love. Mungkin kan banyak ada self care. Itu mungkin satu paket ya sama self love, self care, self acceptance. Nanti kita akan bedah satu-satu sih di episode berikutnya. Nah, tapi gimana cara memulainya dan apakah kaitannya self care terusnya self appreciation, self acceptance itu gimana sih Mbak? Self care itu pasti lebih berhubungan dengan fisik kita. Ya, dan juga itu bagian dari self love. Sebagian dari self love dan juga ya sama sih mental dan juga emosional ya, self care itu semuanya. Karena kan kita bukan hanya tubuh, jiwa atau raga, tapi kita itu semua. Nah, self care itu sama kita dengan me time itu salah satunya adalah me time. Nah, tapi self care itu saya juga lihat lebih dari itu, kita juga harus bisa memilih, harus punya healthy boundaries. Jadi kita misalnya kalau bermain dengan teman-teman ya kita harus bisa memilih teman yang baik yang bisa mendukung kita menuju self love, bukannya bikin kita merasa lebih down. Nah, itu juga part of self care di mana kita harus memilih juga ya dengan sehat lah teman-teman kita. Nah, kalau self acceptance sendiri, kan banyak yang ngomong self acceptance ya, terima diri kita sendiri. Ya seperti yang Mbak bilang tadi ya, kita nerima diri kita apa adanya, toh orang juga pengen diterima orang lain apa adanya juga kan, gitu. Nah, itu gimana sih Mbak? Masih banyak yang bingung. Kadang-kadang kita suka pakai topeng gitu ya, buat orang lain biar terlihat lebih baik. Harus branded ataupun harus terlihat bagus, padahal sebenarnya ya kita lebih enak apa adanya kayak saya gini lah, cuma gini doang. Benar. Tapi ini kalau ngeliat saya pakai celana pendek loh dan nggak apa-apa juga. Nyantai banget ya, Mas. Dan nggak apa-apa juga, ini emang seperti ini gitu, apa adanya gitu ya. Gue ngeliat kayak Mas Kevin di sini juga dia kan suka nyanyi, kadang nyanyi sendiri di pojok ya. Kadang-kadang nggak ada orang gitu nyanyi sendiri, tepuk tangan sendiri. Nah, itu gimana sih Mbak cara mengapresiasi diri sendirinya itu? Nah, kalau tadi Mas Ade juga megang sesuatu yang penting banget. Jadi memang self acceptance itu harus mulai dari diri sendiri ya, namanya juga udah jelas self acceptance. Nah, banyak orang itu memang nggak bisa jadi diri sendiri karena biasanya mereka tuh ada ketakutan nggak diterima oleh orang lain. Jadi mereka misalnya kalau ke komunitas A dia bergaya A, komunitas jadi B kayak B, bunglon ya? Iya, bunglon dan jadi konflik diri sendiri.
Itu Ya, yang dan jadi bingung sebenarnya, capek gitu. Yang capek diri sendiri dan yang repot diri sendiri sebenarnya ya? Iya, sebenarnya capek kita sendiri. Jadi kayak saya ngomong ke orang bahwa saya punya panic sama anxiety dan nggak apa-apa juga kan? Iya, nggak apa-apa. Tuh saya tuh lebih lega kayak gitu loh. Buat sobat sehat mental kan mungkin udah udah tahu ya. Saya sering cerita juga di Instagram, di live IG juga bahwa nggak masalah juga kalau gue punya panic sama anxiety disorder. Toh biar mereka juga tahu dan bahwa bahwa apa bahwa saya juga bisa berprestasi dan punya punya berkarya juga gitu, bisa produktif juga ya Mbak ya. Iya, benar. Jadi memang seperti Mas Ade udah paling enak. Jadi kita terbuka aja ya, nggak perlu kita menutupi diri. Nggak pakai topeng ya. Ya, dan justru saat kita terbuka, banyak orang bisa mendukung kita. Iya. Ya, Setuju. Mas Ade butuh apa? Saya begini, oke, kita support, saling support gitu loh. Jadi memang kuncinya seperti itu. Ya seperti itu. Iya. Oke Mbak, minta tips aja nih. Mungkin kita untuk episode pertama nanti kita sambung lagi dengan Mbak Cindy karena di episode berikutnya. Mbak, tips-tips buat self love tuh apa sih? Apa aja yang kira-kira bisa dibagiin dari Mbak Cindy? Mbak Cindy kan udah bikin buku dan udah sama teman-temannya ada Mbak Karina, aku manggilnya dokter kan, Dokter Sonia. Dokter Sonia, ya. Dokter Sonia Wisono, terus siapa lagi? Ini ada Mbak Juli Artanava, terus ada Dokter Tengku Nisa, Banyak ada Dokter Teresia Citraningtyas, ada Bu Friti Mahtani. Ya, jadi kita berenam nih, jadi penulis. Walaupun semua wanita tapi profesinya berbeda, backgroundnya beda. Iya. Ya, jadi ini beda-beda memang ya? seru banget bukunya. Jadi gitu. self love itu versinya tiap orang beda-beda kan? Iya, beda-beda. Jadi aku bisa belajar juga sih dari buku ini tadi bahwa self love itu kita dengan background beda, yang pola asuh juga beda, pasti juga kita ngelakuin self love juga berbeda-beda. Iya. Oke, tips-tipsnya apa sih Mbak buat sobat sehat mental nih yang pengen banget aduh gue belajar deh tapi belum tahu gue self love gimana, atau mereka sebenarnya baru tahu gitu atau masih bingung juga kan banyak ya. Ya, jadi kalau buat saya self love itu macam-macam bentuknya. Ya, jadi ada yang number one itu buat saya yang penting adalah self worth. Kita harus tahu bagaimana cara menghargai diri kita sendiri. Karena nggak ada orang lain yang bisa menghargai kita sebelum kita menghargai diri kita sendiri. Nah, tadi balik lagi ke healthy boundaries itu. Ya, dan jangan mendiskon diri sendiri. Nah, sekarang kan mungkin banyak diskon nih di mana-mana. Nah, kita jangan mau mendiskon diri sendiri. Di atas ada gitu. di coffee shop di atas iya, lagi diskon. Kita kan bukan kopi, kita kan manusia. Makanya. Dan kita tuh unik, jadi kita nggak usah takut nggak ada yang mau menerima kita, karena memang cuma ada satu kita. Dan dengan kita menerima, biasanya orang lain pasti akan bisa menerima kita. Kalau enggak, ya nggak apa-apa juga. Ya itu hak mereka. Yang penting kita menerima dulu diri kita. Ya, dan kita juga mesti ingat ya, mungkin sobat sehat mental juga tadi aku coba nangkap dari Mbak Cindy sendiri, kita itu punya value yang luar biasa harus kita jaga karena tiap manusia punya nilai-nilai sendiri dan beda-beda. Juga satu lagi Mbak Cindy, gimana caranya kita biar bisa dapetin buku ini? Dapetin bukunya dari mana gitu loh. Jadi sekalian teman-teman penasaran kalau udah ngeliat lihat channel kita nih, lihat YouTube kita, tapi pengen juga ini bisa order di mana? Ya, boleh nanti saya kasih kontaknya ya. Saya di sini ya. Iya. Ya. Nanti jadi bisa kontak ya di nomor yang diberikan. Ada di Instagram juga, ada Instagram Mbak Cindy Gosali juga. Boleh ke Instagram saya, nanti saya bantu ya untuk dapatkan bukunya. Selama masih pandemik kan lumayan kan bisa belajar sesuatu dan akhirnya nemuin self love yang sebenarnya gitu. Iya, jadi di buku ini juga bagus karena kita ada workbooknya Mas untuk latihan-latihan. Ya? Jadi bukan hanya baca doang. Ya, nanti ada tuh. Bisa ngisi-ngisi, refleksi diri gitu. Salah satunya seperti ini nih. Nah. Jadi bisa diisi latihan-latihan. Ya, jadi kita caranya gimana, kita ini akan dipandu sama buku ini sih. Aku sih udah baca dan menarik banget buat teman-teman. Kayaknya sayang kalau dilewatkan, dan kita juga bisa belajar, bisa mulai kalau belum tahu dari mana ya
mungkin dari salah satunya dari buku ini, ya. Oke Mbak Cindy, terima kasih banyak udah Terima hadir kasih. di Mula Studio, Mula Indonesia. Bermula dari sini juga, bermula dari sini dan berakhir di sini juga. Namanya bagus ya, Mula. Semuanya Iya. permulaan. Ya, semua bermula dan nanti ada akhirnya gitu. Kalau nggak kita sampai pagi di sini lagi, Mbak. Oke, sekali lagi kalau pengen tahu kayak gimana self love, jangan lupa beli buku ini dan jangan lupa subscribe channel kita, subscribe, like, and comment seperti biasa. Sampai ketemu di episode berikutnya. Saya Ade Binarko dan saya Cindy Gozali. Sampai ketemu di episode berikutnya. Oke, bye-bye. Bye-bye.